Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata langsung dari Jerman. Also, pada video kali ini saya akan membahas atau memaparkan beberapa hal yang mungkin belum kalian ketahui atau mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang. Apa sih sebenarnya alasan kalian ke Jerman itu? Kenapa sih harus ke Jerman? Terus kemudian apa sih manfaatnya? Kok sekarang sepertinya untuk keluar negeri itu bukan untuk kalangan orang yang berduit saja, tapi juga bisa untuk teman-teman yang mungkin dalam standar ekonomi keluarganya biasa gitu. Nah, sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin. Banyak sekali cara atau hal yang bisa membuat teman-teman untuk bisa keluar negeri. Gak cuman ke Jerman saja, ke negara lain pun juga bisa, seperti Jepang, Rusia, atau Amerika sekalipun. Nah, yang paling penting diketahui yaitu teman-teman harus tahu informasinya, apa, kemudian bagaimana caranya, dokumen apa yang dibutuhkan. Ingat, semuanya tidak hanya duit. Tidak semuanya, ada orang juga yang bisa ke Jerman punya duit tapi tidak punya kemampuan. Artinya apa? Asal teman-teman punya kemampuan bahasa Jerman yang baik, punya kemampuan bahasa asing seperti bahasa Inggris yang mendukung, ya ke luar negeri bukan hal yang tidak mungkin, bahkan sangat mungkin sekali. Nah, yang paling penting, sekali lagi yang paling penting, duit bukan segalanya. Memang nanti kalian pasti membutuhkan duit seperti untuk akomodasi, tempat tinggal, beli tiket pesawat dan persiapan keberangkatan, itu semuanya membutuhkan duit. Tapi duit saja tidak cukup. Harus punya kemampuan bahasa asing yang baik. Nah, sekarang kita fokuskan untuk negara Jerman. Nah, kenapa sih saya sebagai orang yang udah berdomisili di Jerman menggalangkan atau menyuarakan, ayo masyarakat Indonesia, khususnya pemuda-pemudi Indonesia yang masih produktif, pemuda-pemudi millennials, kalau memang teman-teman semua ingin memiliki kehidupan yang cukup baik, masa depan atau pandangan atau wawasan ataupun pengalaman yang luar biasa, ayo berangkat ke Eropa. Terserah mau negara manapun tidak masalah. Nah, kenapa harus ke Jerman? Jerman adalah gerbang utama untuk teman-teman bisa memasuki negara Eropa lainnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Negara Jerman bertetanggaan dekat dengan negara-negara Eropa lainnya. Seperti dari Jerman itu bisa untuk ke Prancis hanya dengan 6-3 jam. 3 jam naik kereta cepat, 6 jam naik mobil pribadi. Atau bisa dari Prancis ke Austria, itu juga tetanggaan. Atau dari Jerman ke Swiss, itu juga lebih dekat sekali. Atau juga dari Jerman ke Nederland atau Holland atau Belanda, kemudian Belgia, kemudian lanjut ke Italia. Nah, itu sangat dekat. Nah, seperti yang saya katakan, bahwa Jerman adalah negara yang kalau misalnya teman-teman masuk ke Jerman, udah otomatis bisa ke negara tetangga lainnya, seperti yang tadi saya sebutkan. Makanya saya sebut gerbang menuju Eropa. Kemudian selain yang paling utama yaitu pengalaman yang didapat yang sangat berbeda jauh kalau misalnya teman-teman di Indonesia, kita di Indonesia bukannya tidak bagus ya, bagus. Indonesia juga sebagai negara berkembang juga udah cukup bagus. Tapi juga, ayo kita memiliki kesempatan hidup sekali
dan menggunakannya sebaik mungkin. Jika ada kesempatan teman-teman untuk melihat negara jauh lebih luas lagi, melihat negara dengan teknologi yang lebih bagus lagi, dengan sistem kehidupan yang lebih berkembang lagi, saya sarankan ke Eropa. Nah, kemudian apalagi nih keuntungan kalau misalnya teman-teman ke Jerman? Selain ke negara-negara tetangga tadi, pola pikir akan berubah dengan sendirinya. Kenapa demikian? Ya, karena orang Jerman itu sangat berbeda ya dengan orang kita, orang dari Asia khususnya. Mereka sangat gila kerja menurut saya, tapi kesempatan bekerja, saat kerja mereka fokus bekerja, tapi mereka juga menyiapkan waktu atau ada waktu khusus untuk liburan. Nah, kerja mereka nggak ada urusan untuk mungkin membicarakan orang lain, ngosipin orang lain, atau dalam hal negatif ya, atau mungkin seperti sosial media ya, menggunakan sosial media dengan tidak baik gitu. Karena beberapa teman Jerman yang dekat dengan saya, mereka biasanya tidak menggunakan banyak sosial media yang ada. Kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia mungkin ada sosial media yang baru, kita langsung ke Play Store, download dan coba itu sosial media. Nah, kalau orang Jerman sendiri, mereka itu menggunakan handphone atau komunikasi atau alat komunikasi yang lain saat mereka istirahat atau sebelum tidur atau selesai bekerja. Dan menggunakannya pun bukan untuk misalnya ikut nimbrung di sosial media atau account lambe-lambean. Jadi untuk menurut saya pola pikir teman-teman akan berubah dengan sendirinya kalau misalnya ke Jerman. Tidak ada rasa kok dia sukses sih, kok saya enggak, terus iri gitu kan. Dan orang di sini tuh menghargai apapun pekerjaan kamu, mereka menghargai sekali. Apalagi untuk kita orang Asia atau orang asing yang bisa bahasa Jerman, mereka sangat bangga gitu. Jadi saya sempat ada pengalaman saat awal-awal saya di Jerman, itu mungkin baru sebulan kali ya. Malah menurut saya pribadi bahasa Jerman saya waktu itu di bulan pertama saya sampai di Jerman itu masih kaku, masih seperti orang bisu, mau ngomong tapi suaranya nggak bisa keluar gitu. Itu pertama kali pas bulan pertama 1 bulan saya di Jerman gitu. Tapi menurut mereka orang Jerman, katanya mereka paham apa yang saya omongin dan mereka merasa sebulan di Jerman dengan kemampuan bahasa Jerman saya yang waktu itu seperti itu, mereka bilang ya luar biasa sekali gitu kan, karena udah cukup bagus menurut mereka gitu kan, karena nggak semudah itu belajar bahasa mereka gitu. Nah, ada apresiasi yang diberikan oleh orang Jerman seperti tadi, belajar bahasa mereka, terus mereka merasa oke, kamu bagus, terus mereka mengapresiasi itu. Tapi di saat mereka tidak suka, di saat mereka kecewa, di saat mereka marah, mereka mengungkapkan semuanya. Terus jadi tidak ada yang ngomong di belakang gitu kan, kayak nusuk dari belakang. Sepengalaman saya pribadi yang pernah berkontak langsung dengan orang Jerman, yang pernah bekerja langsung dengan orang Jerman, seperti itu. Kalau misalnya dia pengen kita ngelakuin hal apapun yang misalnya harus kita lakukan, mereka ngomong di depan kita. Atau misalnya mereka tuh nggak ada istilahnya seperti ini ya, kayak aduh nggak enak hati ya, nggak ada gitu kan. Jadi mereka ngomong apa yang mau mereka omongin gitu kan. Nah, kalau misalnya kita salah, kalau misalnya mereka salah, mereka pun akan minta maaf gitu. Dan kita ya harus mengikuti ritme kerja orang Jerman, ritme bagaimana kehidupan di sini gitu kan. Jadi di saat salah, misalnya kalau kalian telat dalam sebuah perjanjian, misalnya kalian janji datang jam 7, ternyata kalian jam 9 baru datang, itu ngaret banget ya. Kalau di Indonesia mungkin itu tidak masalah, tapi di Jerman jangan coba-coba seperti itu. Oke? Nah,
seperti yang tadi saya sebutkan, pola pikir kalian akan berubah, punya lingkungan yang atau punya teman-teman yang nggak lagi orang Indonesia, tapi orang yang dari berbagai negara, yang kulit putih, kulit hitam, dari negara-negara Jerman sendiri, dari negara luar Jerman sendiri, dengan berbagai kultur, dengan berbagai budaya mereka yang mereka bawa. Itu akan mempengaruhi teman-teman. Itu akan sedikit banyak menjadikan teman-teman kalau misalnya baik bisa diambil baiknya, tapi kalau misalnya itu negatif, kemungkinan akan terbawa negatifnya. Jadi yang paling utama kalau misalnya kalian atau teman-teman ke Jerman harus punya prinsip hidup, itu yang paling utama harus punya. Nanti di saat di Jerman, apakah teman-teman terbawa arus atau terbawa kultur atau terbawa budaya negatif yang ada di Eropa? Tidak hanya positifnya saja, setiap negara, Indonesia pun seperti itu. Dimanapun teman-teman berada, di dalam lingkungan apapun, dalam memiliki teman dari negara manapun, kalau misalnya ada yang negatif, kalian tidak punya prinsip hidup, tidak ada komitmen atas diri sendiri, kemungkinan akan terbawa. Apa contohnya? Di Jerman, asal kalian tidak melanggar hukum yang melakukan hal kriminal, misalnya nyolong, mencuri, merampok, asal tidak mengganggu orang lain, kalian bebas melakukannya. Contoh, kalian boleh berhubungan tanpa ada pernikahan. Itu sangat boleh. Tidak ada yang melarang, tidak ada tahu-tahu ada grebek dari polisi, terus kemudian kalian masuk lambe-lambean, terus dihujat se-Indonesia Raya. Itu tidak ada di Jerman. Jadi kalian bebas melakukan apapun kalau misalnya teman-teman di Jerman. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi kalau misalnya teman-teman dari perempuan punya pasangan perempuan, terus di sini saling suka, saling cinta, di sini pun tidak ada yang melarang. Nah, termasuk laki-laki dengan laki-laki, homoseksual dan lesbian ya. Di sini LGBT terbuka, gitu. Negara yang melegalkan LGBT, mau menikah pun silahkan. Nah, tapi kita bukan dari negara atau kita bukan manusia yang dilahirkan dari negara Eropa ini. Selalu ingat dari mana kita berasal, dengan berbagai budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Itu tidak boleh dilupakan. Saran saya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman berada di Jerman, tetap harus patuhi apa itu peraturan yang ada di Jerman. Kemudian punya prinsip diri, jangan lupa dari mana berasal. Oke? Sebenarnya itu tidak masalah mau kalian di sini nantinya seperti golongan yang tadi, atau malah jauh lebih bagus lagi membangun karir, membantu orang tua, ngebantu misalnya sanak saudara yang mungkin teman-teman punya saudara di Indo yang mungkin kurang beruntung, bisa juga mengikuti jejak teman-teman ke sini ke Jerman gitu kan. Jadi dalam finansial kalian juga membantu keluarga kalian gitu kan. Itu untuk jalan yang atau yang lebih bagus gitu. Nah, sementara untuk yang mungkin di Indonesia masih ngumpat-ngumpat nih, antara hitam dan putih, antara lurus dan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian udah nyampe Jerman, tidak perlu memberitahu kita kalau misalnya kalian seperti itu, karena nanti akan terlihat dengan sendirinya siapa kalian dan bagaimana kepribadian atau seksual kalian. Nah, itu. Kemudian kalian akan, kalau misalnya ke Jerman, memiliki penghasilan yang jauh lebih besar. Penghasilan ya kita ketahui bahwa Jerman itu alat bayarnya euro ya, atau euro. Nah, itu lebih mahal dari Indonesia yang rupiah. Nah, kalian kalau misalnya ke Jerman, usahakan untuk menabung. Jangan hanya ingin kerja, habisin uang, kemudian liburan. Seperti itu. Harus bisa menabung. Oke? Gunakan kesempatan saat muda ini bekerja dengan baik,
maksimalkan, kemudian tabung secukupnya, tabung sebaik mungkin. Pikirkan pengeluaran itu harus lebih sedikit dari penghasilan, agar penghasilan yang kalian terima tidak habis begitu saja. Seperti itu ya. Jadi bisa ngebantu keluarga kalian kalau misalnya ingin kirim uang ke Indonesia, atau mungkin kalian bekerja di sini ngebangun bisnis di Indonesia. Nah, itu jauh lebih bagus lagi. Kenapa? Berarti kalian nanti kalau misalnya membangun bisnis di Indonesia akan menyerap tenaga kerja. Nah, itu. Jadi kalian membantu pengurangan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, tadi saya sudah bahas tentang negatifnya tentang pergaulan, kemudian tentang pola pikir yang akan berubah dengan sendirinya jauh lebih baik, kemudian tentang memiliki teman dari berbagai negara, bisa keliling Eropa, kemudian penghasilan yang jauh lebih baik tentunya. Kemudian yang paling terakhir nih, kalau misalnya teman-teman tinggal di Eropa, yang untuk teman-teman yang masih lajang ya, yang belum menikah gitu kan, atau belum memiliki pasangan di Indonesia, kalian akan suatu kesempatan barangkali kalian menemukan jodoh di Eropa, atau mungkin barangkali teman-teman memiliki kesempatan untuk menikah dengan warga negara asing. Menikah dengan warga negara asing itu bukan hal yang mudah. Nah, mungkin nanti saya akan bikinkan videonya bagaimana, karena saya sendiri, suami saya WNA ya, jadi saya merasakan sendiri bagaimana memiliki suami WNA dengan berbagai perbedaan semuanya. Nanti saya bikinkan videonya. Kalau misalnya kalian mau videonya, silahkan komentar di video ini, nanti saya akan siapkan videonya. Nah, itu beberapa keuntungan kalau misalnya teman-teman ke Jerman gitu. Selain mungkin untuk studi, kalau studi itu udah jelas ya, kalian lulus studi, kalian akan diserap untuk menjadi tenaga kerja. Tapi itu tergantung studi kalian, apakah kalian tunjangan dari kalian sendiri. Kalau misalnya tunjangan dari kalian sendiri, nanti setelah selesai studi kalian berhak memilih mau balik ke Indonesia dan bekerja di Indonesia, atau stay di Jerman dan bekerja di Jerman. Tapi kalau misalnya kalian studi dari hasil tunjangan pemerintah Indonesia, yang setelah itu kalian wajib mengabdi ke Indonesia seperti LPDP, ya selesai kalian studi ya alurnya ya harus balik ke Indonesia dan mengabdi ke Indonesia gitu alurnya. Tapi kalau misalnya seperti program au pair, FSC, BFD, atau Spildung, itu terserah kalian. Nah, kenapa kalian bisa ke Jerman dengan program au pair? Itu sangat mudah karena hanya membutuhkan satu. Bagaimana sih alurnya? Di sini saya kasih tahu, banyak sekali warga negara Indonesia yang memulai karir dari au pair, yang memulai karir dari bawah banget kemudian sampai lulusan S2. Nah, mereka itu biasanya au pair 1 tahun, lanjut BFD 1 tahun, atau FSC 1 tahun, jadi 2 tahun itu masa menabung. Kemudian untuk studi kalian membutuhkan uang jaminan atau jaminan visa sekitar 8.700-an sekian. Silahkan dicek di websitenya sendiri berapa tahun ini untuk jaminan visa. Kemudian kalau misalnya kalian yang masih lulusan SMA di Indonesia, kalian wajib student college di Jerman. Nah, itu juga membutuhkan jaminan. Yaudah, masuk student college. Kalau misalnya lulus student college, kalian bisa lanjut ke universitas dan kuliah. Kemudian lulus setelah itu. Kalau mau lanjut S2, lanjut S2. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang tidak lanjut kuliah saat program, nah kalian setelah FSC atau BFD langsung Ausbildung. Saat Ausbildung ini 3 tahun, kalian akan memiliki kesempatan sangat banyak untuk menabung, untuk memperbaiki bahasa Jerman kalian, dan kemudian lanjut ke universitas atau lanjut ke kuliah. Mau lanjutin S2 kalian, terserah. Itu kesempatan atau jenjang program atau karir yang bisa kalian tempuh kalau misalnya kalian ke Jerman. Seperti itu.
Oke, kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Mmm, Kalau misalnya pun kalian membutuhkan, pertanyaan seputar pertanyaan atau yang mengenai Jerman-Jerman ya, bahasa Jerman, kultur, dan lain-lain, silahkan juga, komentar di video ini. Ya, saya cukupkan untuk video ini, kita ketemu di lain video. Salam dari Jerman, saya Lili Permata. Tschüss.